Bab 1-5, 9 malam, satu malam yang memikat. Setelah minum terlalu banyak di pesta lajangnya, tunangan Tangning menjemputnya dan membawanya pulang ke apartemen mereka. Akhirnya sadar, dia memaksa membuka matanya, menahan sakit kepala yang menyiksa. Ketika penglihatannya menjadi jelas, dia bisa melihat sosok pria dan wanita yang sedang berciuman dengan penuh gairah di bawah ruangan yang remang-remang. Seperti disambar petir, Tangning memandang keduanya dengan kaget saat mereka terus berciuman di samping tempat tidurnya. Kemarahan di dalam dirinya mulai mendidih. Yurou, berhenti main-main, Tangning baru saja tertidur. Pria itu memperingatkan sambil menahan wanita di pinggangnya. Apakah kamu takut tunanganmu akan bangun? Mo Yurou menjawab dengan nada kesal, kamu akan menikah besok. Kenapa kamu tidak menyerahkan dirimu padaku malam ini? Sayang, kamu pembuat onar, ayo pergi ke kamar lain, pria itu tersenyum menggoda. Tidak, aku ingin melakukannya di sini. Aku ingin melakukannya tepat di depannya. Mo Yurou dengan cepat membuka kancing baju pria itu saat bibir mereka sekali lagi terkunci. Tangning berusaha menahan air matanya, tetapi bisa merasakannya perlahan menetes di wajahnya. Siapa sangka, pria yang akan dinikahinya keesokan harinya akan selingkuh tepat di depannya. Berperilaku, ayo pergi ke kamar mandi. Bukankah bak mandi adalah tempat favoritmu? Baiklah, kamu masuk dan isi bak mandi dulu. Mo Yurou menyenggol dada pria itu menuju kamar mandi. Begitu pria itu meninggalkan ruangan, dia melenggang ke arah Tangning. Membungkuk dengan senyum dingin, dia berbisik, Tangning, aku tidak akan membiarkanmu dan Yu Fan menandatangani surat-surat itu besok. Aku hamil, dia milikku. Tangning mengepalkan tangannya saat dia menahan emosinya, berhati-hati agar tidak mengeluarkan suara. Baru setelah dia mendengar suara rintihan dari pasangan yang datang dari kamar mandi, dia merasa dunianya telah hancur berantakan. 3 tahun lalu, Tangning pernah menjadi model top Beijing. Tapi, karena pria ini, dia menyerahkan segalanya, menyerahkan posisinya yang diperoleh dengan susah payah kepada Mo Yurou. Ternyata, semua yang dia lakukan hanya untuk mempersiapkan gaun pengantin orang lain. Tidak, ini pasti mimpi, hanya mimpi buruk yang mengerikan, semuanya akan kembali normal besok. Tangning terus membohongi dirinya sendiri. Sampai tengah malam, Mo Yurou mengeluh tidak enak badan saat dia membawa Han Yufan keluar dari hotel. Dengan itu, Han Yufan harus pergi dan tidak kembali. Tapi, mereka akan menikah besok. Keesokan harinya, sesuai rencana, Tangning pergi ke kantor urusan sipil dengan senyum pahit. Saat dia melangkah keluar dari mobilnya, dia menelepon Han Yufan. Suara di seberang menjawab dengan dingin, Mo Yurou terluka di atas panggung, aku harus menangani masalah mendesak ini terlebih dahulu. Mari kita tunda pendaftarannya di hari lain. Tidak ada hari lain, Tangning dengan kecewa berkata pada dirinya sendiri. Tangning berbalik dan mengenakan kacamata hitamnya, siap untuk pergi, tetapi pada saat itu, matanya tertuju pada sosok tinggi yang sedang menuju ke arahnya. Dia tidak bisa tidak memperhatikan setelan retro biru tua yang melengkapi tubuh maskulin di bawah dan keluar dari saku dada depan, sudut sapu tangan merah anggur bisa terlihat mengintip keluar secara halus. Melirik ke bawah, Tangning bisa melihat sepasang kaki lurus sempurna mengarah ke sepasang sepatu kulit coklat yang baru dipoles yang berkilau di bawah sinar matahari. Pria ini, memiliki kehadiran yang kuat, seperti Raja Abad Pertengahan. Terutama saat dia semakin dekat, meskipun dia memakai kacamata hitam, wajahnya yang dipahat sempurna dan bibirnya yang seksi sudah cukup untuk membuat wanita manapun tergila-gila. Tangning mengenali pria ini, dia adalah CEO dari Hairui Entertainment, Mo Ting. Dulu ketika dia masih terkenal, mereka pernah bertemu sekali di sebuah pesta. Apa dia juga akan menikah hari ini? Presiden, Nona Chi belum datang tepat waktu, dia terlambat 10 menit. Asisten di belakangnya melaporkan. Telepon keluarga Chi dan beritahu mereka, jika mereka bahkan tidak bisa tepat waktu ke pesta pernikahan, jangan repot-repot datang sama sekali, pria itu menjawab dengan dingin. Tapi, ketua mengatakan bahwa kamu harus menikah hari ini, apapun yang terjadi. Bahkan jika kamu menikah dengan waria dia tidak akan peduli, jawab asisten itu dengan malu-malu. Kalau begitu, pilih saja secara acak seorang wanita dari keluarga sosialita. Aku akan memberimu waktu setengah jam, perintah pria itu. Dia tampak agak tidak masuk akal. Oh, jadi dia dihadapkan pada dilema yang sama, meski sedikit berbeda.
Mo Ting memiliki begitu banyak kekuatan, dia bisa memilih wanita mana saja yang dia inginkan. Dan sebagai salah satu bujangan yang paling memenuhi syarat, cinta bukanlah prioritasnya adalah menghadapi tekanan dari orang tua untuk menikah. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Tang Ning. Melepas kacamata hitamnya, dia berjalan di depan pria itu dan dengan lembut menyarankan, Presiden Mo, pengantin Anda belum tiba dan pengantin pria saya telah melarikan diri, bolehkah saya menyarankan agar kita menikah? Asisten Mo Ting membeku tak percaya, bagaimana wanita ini begitu berani. Tang Ning berdiri dengan percaya diri, dia telah mengumpulkan semua keberaniannya untuk melakukan ini. Mo Ting melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan sepasang mata gelap seperti tinta, pupil matanya berkilau seperti berlian. Setelah beberapa saat, dia menoleh ke asistennya dan memerintahkan, beri aku detailnya. Tentu saja, asisten Mo Ting sudah tahu siapa Tang Ning itu. Dia dengan cepat mengambil ponselnya, melakukan pencarian cepat untuk nama Tang Ning dan menawarkan temuannya kepada bosnya. 2 menit kemudian, bibir pria itu bergerak sedikit saat dia menjawab dengan satu kata, oke. Tang Ning merasa bahwa bertemu Mo Ting adalah hal paling beruntung yang bisa terjadi padanya. Dia tidak punya alasan untuk menggunakan seorang wanita, dia juga tidak membutuhkan cinta dan yang terbaik, dia tidak kekurangan wanita untuk ditiduri. Pada akhirnya, dia ingin Han Yufan menyesali keputusannya. Prosedur pernikahan pasangan ini diproses dengan cepat. Hanya dalam setengah jam, Tang Ning memegang surat nikah di tangannya. Mulai sekarang, dia adalah wanita yang sudah menikah. Presiden Mo, bolehkah saya berbicara dengan Anda? Masuk ke dalam mobil. Mo Ting mengenakan kembali kacamata hitamnya saat dia berjalan keluar dari ruang pendaftaran. Tang Ning mengikuti dari belakang. Setelah masuk ke Rolls-Royce, dia dengan gugup menatap Mo Ting sebelum meminta, terima kasih telah menikah denganku. Jika kamu membutuhkan sesuatu dariku sebagai imbalan, tolong beritahu aku akan melakukan apa saja. Namun, aku punya 2 permintaan sederhana, harap Anda bisa berjanji untuk mematuhi. Berbicara, Mo Ting menjawab dengan lelah sambil melonggarkan kerahnya. Pertama, kecuali kamu tidak punya pilihan, jangan ungkapkan hubungan kita. Kedua, jangan mencampuri urusan pribadiku. Jangan khawatir, karena kita sudah menikah, aku tidak akan terlalu dekat dengan pria lain. Setelah mendengarkan permintaan Tang Ning, Mo Ting menyeringai tipis. Aura berbahaya menyapu mobil, aku berjanji padamu, tapi, setelah aku memberimu waktu untuk membereskan masa lalumu, aku ingin kita mengadakan pernikahan percobaan. Setelah 6 bulan, aku akan mengumumkan pernikahan kita secara terbuka. Terima kasih. Tang Ning mengangguk. Juga, aku tidak percaya pasangan suami istri harus hidup terpisah. Aku akan memberimu waktu 3 hari untuk mengepak semua barangmu dan pindah ke tempat pilihanku. Asistenku akan menghubungimu. Tang Ning tidak keberatan. Karena mereka sekarang sudah menikah, permintaan seperti ini masuk akal. Jadi dia dengan patuh menganggukkan kepalanya ketika dia menjawab, saya setuju. Bagus. Setelah keduanya membuat kesepakatan lisan, Tang Ning keluar dari mobil Mo Ting dan pergi. Asisten Mo Ting duduk di kursi pengemudi dan memandang Mo Ting melalui kaca spion. Presiden, akankah kita kembali ke kantor? Atau apakah Anda ingin kembali ke mansion untuk memberitahu ketua berita? Ikuti Tang Ning dan laporkan setiap gerakannya padaku. Mo Ting memesan sebelum melangkah keluar dari mobil. Tiba-tiba memintanya untuk menikahinya, sesuatu pasti telah terjadi. Sebagai presiden agensi hiburan internasional, tentu saja, dia pernah mendengar tentang Tang Ning sebelumnya. Pernah menjadi model terkenal di industri ini, 3 tahun lalu dia tiba-tiba menolak tawaran dari agensi hiburan papan atas, Star King, yang mengakibatkan dia masuk daftar hitam. Akhirnya, dia mengumumkan akan menandatangani kontrak dengan Tianyi Entertainment dan menjadi topik hangat dengan bosnya, Han Yufan. Bab 2, menyerang balik pada pasangan selingkuh. Dan dengan demikian dimulailah kejatuhan seorang supermodel. Tapi, dari kelihatannya, kisah Tang Ning tidak berakhir di sana. Sejujurnya, Tang Ning tidak pernah menyadari bahwa dia begitu berani, dia benar-benar menikah dengan orang asing. Tapi, apa yang telah dilakukan, dia tidak akan pernah menyesali keputusannya. Tang Ning kembali ke mobilnya. Saat dia akan menyalakan mesin dan pulang, dia menerima panggilan telepon dari Han Yufan. Tang Ning, di mana kamu sekarang? Di depan kantor urusan sipil, hendak pulang, jawab Tang Ning santai, menyembunyikan emosinya.
Yurou memiliki acara yang sangat penting, aku ingin kamu segera menggantinya. Aku akan memberitahu penata rias untuk memberimu topeng, tidak ada yang bisa mengatakan itu kamu, perintah Han Yufan dengan nada unggul. Karena Yurou terluka, kamu harus sedikit menderita. Bukankah kamu bilang Nona Mo terluka di atas panggung? Kalau begitu, media seharusnya sudah tahu dia ada di rumah sakit. Tapi, aku sudah meminta seseorang untuk mengatakan bahwa dia akan tetap hadir meski dengan luka-lukanya. Aku menyuruhmu pergi, jadi pergilah. Dia sangat tak tahu malu. Di masa lalu, Tang Ning telah melakukan hal bodoh seperti ini untuk Mo Yurou. Sepertinya, dia sedang digunakan. Namun, dia tidak akan terus seperti ini. Tang Ning tetap tenang dan mengangguk, oke, beritahu saya waktu dan alamatnya, saya akan pergi ke sana sekarang. Tang Ning, kita akan segera menikah. Bantu Yurou untuk memberikan sedikit dorongan, karirnya saat ini sedang naik daun. Aku pasti akan memberinya dorongan, Tang Ning menjawab dengan makna tersembunyi. Kalau begitu aku akan menutup telepon. Mari kita makan malam nanti. Han Yufan tidak tahu meja telah berubah, mungkin sekarang, dia akan duduk di samping tempat tidur Mo Yurou, mengawasi kekasihnya dengan lembut. Tang Ning menutup telepon sebelum menelepon manajernya. Manajernya segera menjawab dengan marah. Presiden Han ingin Anda masuk untuk model kelas B itu. Apakah dia bercanda? Jika Anda tidak memutuskan untuk mundur dari sorotan, dia bahkan tidak akan bertahan di industri ini. Long Jie, aku sudah setuju, Tang Ning menjawab dengan tenang. Apakah kamu benar-benar harus pergi? Manajernya akan memuntahkan darah karena tidak percaya. Tang Ning dan Mo Yurou sama-sama model yang ditandatangani di bawah Tianyi Entertainment, tetapi karena keputusan Tang Ning untuk mundur, manajernya diseret bersamanya dan diejek. Tang Ning tahu manajernya ingin membela ketidakadilannya. Dengan meyakinkan dia menjawab, saya tidak akan sebodoh itu lagi, saya tidak akan membiarkan mereka menggunakan saya. Setelah mendengar kata-kata itu dari Tang Ning, wajah manajernya berseri-seri, jadi, maksudmu kamu punya rencana. Long Jie, mulai sekarang aku hanya bisa percaya padamu, bisakah kau membantuku melakukan sesuatu? Berbicara, manajernya setia padanya. Bagaimanapun, mereka berbagi tujuan yang sama. Mo Yurou sangat ingin meyakinkan media bahwa dia menghadiri acara itu bahkan dengan luka-lukanya karena dia tidak ingin hal itu memengaruhi kelayakannya untuk penghargaan 10 model teratas. Bantu aku mengunjungi rumah sakit Tianhe. Petik 2. Aku mengerti maksudmu. Dapatkan bukti bahwa dia masih berada di rumah sakit selama pertunjukan dan ungkapkan ke publik. Manajer tersenyum penuh semangat. Tidak, aku punya berita yang lebih besar. Dia hamil, dan anak itu adalah anak Han Yufan. Juga, bantu aku menyiapkan pernyataan yang menyatakan bahwa Han Yufan telah menggunakanku berkali-kali untuk menggantikan Mo Yurou selama acaranya. Untuk acara apa? Aku perlu Anda untuk membantu saya menemukan bukti untuk itu. Manajer itu terkejut pada awalnya, tetapi dengan cepat mengerti mengapa sikap Tang Ning berubah. Pasangan selingkuh yang tak tahu malu. Mereka tidak hanya curang, tetapi mereka juga menggunakan Tang Ning, menyuruhnya berkeliling seperti boneka. Jangan khawatir Tang Ning, aku akan membantumu melakukan semua hal ini. Tang Ning tidak menanggapi. Dia merasa luar biasa tenang. Dia akan memperlakukan mereka seperti mereka memperlakukannya. Setelah menjernihkan pikirannya, Tang Ning dengan cepat mengumpulkan barang-barangnya dan pergi ke tempat pertunjukan untuk bertemu dengan asisten Mo Yurou. Dia adalah pria yang sudah menikah dengan fisik besar yang kuat dan kepribadian yang licik. Dia cukup sopan kepada Tang Ning. Meskipun dia tidak lagi terkenal, keluarga Tang tetap bukan orang yang dipandang rendah. Kenapa lama sekali? Cepat, datang dan rias wajahmu. Pertunjukan apa hari ini? Tang Ning bertanya saat dia bergegas menyusuri lorong. Tidak ada yang spesial, jawab asisten itu. Faktanya, itu sebenarnya adalah pertunjukan perhiasan untuk merek Prancis yang terkenal, Huff. Setelah pertunjukan ini, Mo Yurou akan memiliki kesempatan untuk mendaftar sebagai juru bicara Huff. Awalnya, Mo Yurou akan kehilangan kesempatannya karena luka-lukanya, tetapi dengan saran Han Yufan untuk menggunakan Tang Ning, Mo Yurou tentu saja tidak keberatan. Sebenarnya, dalam perjalanannya ke pertunjukan, Tang Ning telah melakukan penelitiannya pada pertunjukan hari ini, pertunjukan perhiasan bintang mahkota. Asisten Mo Yurou sengaja membohonginya. Apakah dia selalu mudah ditipu? Berkat status Yurou saat ini, kamu memiliki ruang rias sendiri.
Kamu akan muncul di grand final dan ini adalah perhiasan yang akan kamu presentasikan hari ini. Ini jadwalnya, asisten itu menjelaskan sambil menunjuk ke perhiasan di panggung. Dia kemudian memerintahkan penata rias untuk mulai merias wajah Tang Ning. Apakah Han Yufan benar-benar berpikir bahwa dengan memberinya topeng, orang tidak akan dapat mengetahui bahwa itu adalah dia? Meskipun apa yang ada dalam pikirannya cukup ekstrim, dia akan memberikan kejutan seumur hidup kepada pasangan yang berselingkuh itu. Sementara itu, asisten Mo Ting telah mengikuti setiap gerakan Tang Ning dan mendengar bahwa dia akan menggantikan Mo Yurou di acara itu. Segera dia melaporkan semuanya ke Mo Ting. Begitu Mo Ting mengetahuinya, dia memerintahkan asistennya, aku akan pergi ke pameran perhiasan Huff. Segera buat pengaturan. Ya, Presiden, ini bukan pertunjukan yang spesial, tapi dia ingin melihat Tang Ning beraksi. 11 pagi, musik klasik bergema di dinding Hai Center, pertunjukan telah dimulai. Di dalam ruang rias, riasan Tang Ning sudah selesai dan dia sekarang berdiri di depan cermin untuk mengantisipasi. Mengenakan gaun putih ketat panjang, sederhana namun berkelas, menghiasi topeng emas yang indah memancarkan aura misterius, rambut diikat ke belakang dari wajahnya dengan setangkai mawar putih, dia benar-benar menakjubkan. Asisten itu tidak bisa berkata apa-apa. Di dalam dia berpikir, bahkan jika Tang Ning berdiri diam, dia pasti akan menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Mo Yurou pasti akan mendapatkan kontraknya. Kamu akan turun ke panggung melalui kursi yang akan diturunkan dari atas. Gelang ini adalah Crown Star, biar kupakaikan untukmu. Asisten membuka gelang itu dan dengan hati-hati meletakkannya di Tang Ning. Namun, Tang Ning lebih ramping dari Mo Yurou, mengakibatkan gelangnya terlalu besar. Dengan mengangkat lengannya, gelang itu akan meluncur. Gelang ini dirancang oleh pendiri Huff untuk putri kesayangannya. Di tengah gelang emas itu ada sebuah mahkota bertatahkan berlian putih. Di kedua sisi mahkota ada dua bintang yang terbuat dari batu permata putih murni dan tak bernoda, seperti dua orang tua yang melindungi anak mereka yang berharga. Tidak ada cara bagimu untuk memakainya, apa yang harus aku lakukan? Apakah kamu percaya aku? Tang Ning tiba-tiba bertanya pada asisten Mo Yurou. Saat ini, aku hanya bisa mempercayaimu, asisten itu mengangguk. Tanpa solusi, dia hanya bisa mempercayai modelnya. Ini adalah kesempatan Yurou untuk menjadi juru bicara, jika dia mengacaukannya, Presiden Han pasti akan memecatnya. Kalau begitu, serahkan padaku, Tang Ning meyakinkan. Cepat, bersiaplah, kalian akan segera naik panggung. Di antara semua keributan itu, sang asisten tidak memperhatikan sorot mata Tang Ning. Bab 3, diduga menciptakan hype. Tang Ning tersenyum sambil mengangguk sebelum mengangkat gaunnya sedikit dan berlari ke arah belakang panggung. Dengan topengnya, jika kamu menunjukkan satu ciri yang membedakan antara Tang Ning dan Mo Yurou, itu pastilah kaki Tang Ning. Kaki Tang Ning pernah dikenal sebagai salah satu kaki terindah di dunia. Sama seperti semua orang mengira pertunjukan telah mencapai klimaksnya, Tang Ning turun dengan anggun ke atas panggung di atas kursi. Semua lampu sorot langsung tertuju padanya. Tapi, bintang mahkota tidak terlihat. Apa yang telah terjadi? Semua orang yang hadir berlarian dengan panik mencari bintang mahkota, mereka bahkan mencari Tang Ning di mana-mana. Karena itu, banyak orang tidak bisa tidak memperhatikan kaki panjang pucatnya yang cantik. Kakinya sangat indah, mereka tak terlupakan. Saat semua orang akan menyerah, sebuah senyuman muncul dari balik topeng emas misterius. Tang Ning dengan elegan mengangkat lengannya, memiringkan kepalanya ke belakang dan mengangkat kaki kirinya yang menghadap penonton, melakukan pose tarian yang indah. Pada saat itu, keluar dari bawah gaun putih dan turun ke kakinya yang mulus, bintang mahkota muncul di sekitar pergelangan kaki Tang Ning yang berkilauan dengan megahnya. Wow, semua orang membeku dengan takjub melihat pemandangan di depan mereka. Pemandangan Tang Ning berbaring di kursi dengan mulus bergerak dari satu pose ke pose berikutnya tak terlupakan. Yang paling mengesankan dari semuanya, setiap pose yang ditarik Tang Ning, bintang mahkota akan disajikan dalam cahaya yang berbeda, memamerkan keindahannya berulang kali. Penonton berdiri dan memberi Tang Ning tepuk tangan meriah. Di antara kerumunan, dalam posisi tinggi tapi tersembunyi, tatapan Mo Ting terfokus pada Tang Ning. Istri barunya, yang pernah menjadi model top Beijing, berdiri di sini mewakili model B-grade. Tidak dapat disangkal, tidak peduli apakah itu 3 tahun yang lalu atau 3 tahun kemudian, dia masih model yang sama, lahir untuk landasan pacu. Setelah pose terakhir Tang Ning,
pertunjukan berakhir dengan memuaskan. Pendiri Huff sangat terkesan dengan penampilannya. Tentu saja, dia tidak menyadari bahwa model di atas panggung adalah Tang Ning, dia masih percaya itu adalah Mo Yurou. Dia muncul dari belakang panggung dan mendekati Tang Ning. Seperti seorang pria terhormat, dia menawarkan tangannya, membantu Tang Ning turun dari kursinya dan membawanya ke depan landasan saat mereka membungkuk berterima kasih kepada penonton. Terima kasih semuanya, dan tentu saja, terima kasih Nona Mo untuk penampilan yang spektakuler, sungguh mengesankan. Tang Ning tetap diam. Dia hanya menjawab dengan membungkuk. Ketika tiba-tiba, dari depan landasan pacu terdengar suara bernada tinggi, dia bukan Mo Yurou, aku pernah melihat Mo Yurou di kehidupan nyata dan dia tidak memiliki kaki yang panjang. Pada saat itu, semua orang tercengang saat mereka melihat ke atas dan ke bawah kaki Tang Ning dengan ragu, jika kamu memang Mo Yurou, maka lepaskan topengmu. Jika tidak, maka Tianyi Entertainment adalah sekelompok pembohong. Suara keraguan berlipat ganda dan semakin keras. Bahkan para desainer Huff mulai mempertanyakan apakah wanita di depan mereka adalah Mo Yurou. Nona Mo, tolong lepaskan topengmu, para desainer penasaran. Apakah dia benar-benar Mo Yurou? Jika dia benar-benar tidak, maka kolaborasi mereka dengan Tianyi Entertainment harus berakhir. Tang Ning ragu-ragu, tetapi dia sudah dikepung. Tanpa pilihan lain, dia perlahan melepas topengnya. Pada saat itu, semua orang menahan napas. Saat melihat wajahnya, beberapa langsung mengenalinya sebagai model yang pernah terkenal. Itu Tang Ning. Ada desas-desus bahwa setelah Tang Ning masuk daftar hitam, statusnya benar-benar memburuk. Dia bahkan lebih buruk daripada model yang tidak ditandatangani. Siapa yang mengira dia akan membungkuk begitu rendah untuk menggantikan orang lain? Apakah dia sengaja membuat hype atau dia terpaksa karena situasinya saat ini? Tang Ning, ini sebenarnya Tang Ning. Para reporter dengan cepat mengepung Tang Ning, tidak memberinya ruang untuk melarikan diri. Nona Tang, bisakah Anda menjelaskan situasi saat ini? Mo Yurou adalah orang yang diundang untuk tampil di acara hari ini, tapi kenapa ternyata Anda? Dari yang kami tahu, kamu masuk daftar hitam 3 tahun yang lalu. Apakah kamu mencoba mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan comeback? Sebagai model yang pernah terkenal, apakah kamu mencoba mengambil pekerjaan Mo Yurou? Apakah kamu memanfaatkan dia yang terluka dan mencuri kesempatannya untuk menjadi juru bicara? Sudah jelas kamu hanya mencoba untuk membuat hype. Aku tahu itu. Mo Yurou sudah terluka, bagaimana mungkin dia bisa menghadiri pertunjukan itu? Supermodel terkenalku ***. Lebih seperti model super ceap terkenal. Pertanyaan wartawan semakin gencar, bahkan ada yang sudah melontarkan hinaan. Petik 2. Yurou harus menjadi juru bicara, kembalikan padanya. Tang Ning perlahan dipaksa mundur saat para reporter mengelilinginya. Beberapa bahkan mendorongnya. Pada saat ini, Huff menambahkan penghinaan, saya akan menuntut Tianyi Entertainment, apa yang Anda lakukan di sini jelas-jelas bohong. Saya meminta Mo Yurou, sebaliknya, Anda memberi saya model kelas 3. Sang desainer tidak tahu betapa terkenalnya Tang Ning 3 tahun yang lalu. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia belum pernah melihat model ini muncul di manapun dalam beberapa tahun terakhir. Sedangkan untukmu, sampai jumpa di pengadilan. Tapi, untuk saat ini, pergilah. Kamu tidak pantas berdiri di landasanku. Dia berteriak. Suara tajam bergema di seluruh gedung, bahkan para wartawan pun terkejut. Tidak ada model yang hanya berdiri di sana dan membiarkan seseorang meneriaki mereka seperti itu. Kenapa kamu masih di sini? Nyah. Tang Ning sudah mempersiapkan dirinya untuk saat ini, tetapi masih berjuang untuk menahan rasa malunya. Pada saat itulah, suara yang dalam dan menarik bergema dari ujung panggung, ya, seseorang memang harus tersesat. Dengan terkejut, para reporter menoleh ke arah asal suara itu. Di sana, berdiri di ujung panggung adalah Mo Ting. Mata semua orang terbelalak kaget, bukankah ini CEO dari Hairui Entertainment? Kenapa dia ada di sini? Yang terpenting, mengapa dia berdiri di atas panggung? Itu adalah fakta yang terkenal bahwa Mo Ting membenci seniman yang memainkan permainan pikiran. Tang Ning sedang menggali kuburnya sendiri. Kali ini bahkan Hairui tidak bisa tidak melangkah keluar dari belakang. Semua orang menahan napas, yakin bahwa Tang Ning kurang beruntung. Tapi yang mengejutkan mereka, Mo Ting berjalan ke arah Tang Ning dan berdiri di sisinya. Dengan nada mengintimidasi seorang raja, dia menoleh ke perancang dan melanjutkan,
Tapi, dia bukan orang yang harus tersesat, itu kamu. Aku bisa membuatnya menghilang dari Beijing jika aku mau. Perilakumu tampaknya berada pada level yang berbeda dengan perhiasanmu. Detak jantung Tang Ning berhenti sejenak. Siapa sangka, suami barunya, yang baru dia temui untuk ketiga kalinya, akan membela dirinya. Semua wartawan tercengang saat mereka mulai khawatir. Seandainya mereka tahu sebelumnya bahwa Tang Ning memiliki hubungan dengan Hairui, mereka tidak akan bersikap kasar. Desainer Huff tidak terkesan, tapi dia tahu dia tidak bisa menyinggung Hairui International. Setelah hening beberapa saat, dia dengan enggan meminta maaf. Maaf, Presiden Mo. Saya tidak tahu hubungan Anda dengan. Anda salah, saya tidak memiliki hubungan dengannya. Saya hanya mempertanyakan karakter Anda. Mo Ting menyangkal hubungannya dengan Tang Ning dan mulai pergi. Tetapi sebelum dia pergi, dia berbalik dan mengumumkan kepada wartawan, namun, ada satu hal yang tidak dapat saya sangkal. Dia pasti akan menjadi bintang yang sedang naik daun di industri modeling. Bab 4, Hubungan Pernikahan yang Tersembunyi. Media sedang heboh. Apa maksud Mo Ting dengan ini? Apakah dia berniat untuk menandatangani Tang Ning? Apakah ini semacam lelucon? Apapun penjelasannya, para wartawan tidak lagi berani mendekati Tang Ning. Sebaliknya, mereka mengalihkan semua kesalahan ke Tianyi Entertainment. Seperti ini, masalah Tianyi Entertainment dimulai dan asisten Mo Yurou secara tidak sengaja menjadi orang yang memulainya. Jika kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu, apalagi yang bisa kamu lakukan? Mari kita tunggu dan lihat bagaimana Presiden Han akan menghukummu. Tang Ning tidak terpengaruh, ekspresinya adalah ketenangan yang tak terduga. Dia mengganti pakaiannya dan dengan santai meninggalkan tempat kejadian. Saat dia melangkah keluar dari pintu samping, dia melihat mobil sport Mo Ting diparkir di luar. Masuk. Tang Ning dengan patuh menaiki mobil. Dia sangat berterima kasih atas apa yang telah dilakukan Mo Ting. Terima kasih untuk hari ini. Mata Mo Ting sedikit berkedut saat dia menyeringai, apa menurutmu aku akan membiarkan seseorang menggertak istriku yang baru menikah di depan semua orang? Sebenarnya, aku tidak layak atas bantuanmu. Aku sengaja membiarkan semua orang mengetahui siapa aku sebenarnya. Tang Ning menjelaskan dengan nada meminta maaf. Mo Ting menatap lurus ke mata orang yang duduk di hadapannya, aku tahu. Hanya saja, jika kamu tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk merencanakan melawan seseorang, kamu seharusnya bertanya padaku. Mengorbankan dirimu untuk membalas seseorang, adalah tindakan yang bodoh, bukan begitu? Tang Ning, di mana aku harus menurunkanmu? Rumahmu. Bukankah kita sudah menikah sekarang? Tang Ning menjawab tanpa ragu. Karena dia sudah membuat keputusan, dia tidak akan menariknya kembali, atau menyesal. Apa kamu yakin? Bukan hanya kita menikah, tapi malam ini juga malam pernikahan kita. Tang Ning tersipu, tetapi mengangguk dengan pasti. Saya sudah mempersiapkan diri dan saya sangat berterima kasih bahwa Anda tidak mengungkapkan hubungan kita. Namun, mulai sekarang, saya bersikeras Anda tetap netral. Saya ingin mengandalkan diri sendiri untuk mendapatkan kembali apa yang ada, hak milikku. Mo Ting tidak bersikeras. Lagi pula, sangat jarang melihat seorang wanita yang tidak menggunakan dia sebagai batu loncatan untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Dia memutuskan untuk duduk dan menonton Tang Ning memamerkan keahliannya. Pasangan itu berangkat. Tidak lama kemudian, Tang Ning menerima panggilan telepon dari manajernya, Long Jie. Tang Ning, saya telah menemukan bukti kehamilan Mo Yurou. Apa yang Anda ingin saya lakukan dengan itu? Juga, adegan yang Anda sebabkan di pertunjukan perhiasan hari ini telah menjadi viral. Orang-orang mengutuk Anda di seluruh internet. Apa yang Anda rencanakan? Long Jie, apakah kamu bersedia tinggal di sisiku? Kenapa kau menanyakan omong kosong seperti itu? Long Jie bergumam, apakah kamu berharap aku terus mengikuti pasangan selingkuh itu? Kalau begitu lepaskan pernyataan yang saya minta Anda persiapkan sebelumnya. Tapi berhati-hatilah, dengan melakukan ini, Anda akan melawan Tianyi Entertainment. Saya tidak takut, seru Long Jie penuh semangat. Kita seharusnya melakukan ini lebih cepat. Aku akan menyiapkan buktinya sekarang dan merilisnya sebelum Han Yufan memiliki kesempatan untuk menanggapi. Tang Ning menutup telepon dan mobil kembali ke kedamaian aslinya. Jauh di lubuk hatinya, Tang Ning sebenarnya cukup gugup. Apa pendapat Mo Ting tentang dia? Aku tidak perlu dijelaskan. Percakapanmu barusan, aku sudah mendengar semuanya. Namun,
Aku punya satu pertanyaan, apakah kamu selalu sejujur ini? Mobil telah berhenti di lampu merah dan Mo Ting mengambil kesempatan ini untuk mencengkeram rahang Tang Ning, memeriksanya dengan tatapan seperti elang. Aku hanya jujur di depanmu dan aku berniat untuk tetap seperti ini, Tang Ning mengungkapkan kesetiaannya. Mo Ting terkejut sesaat, sebelum dia melanjutkan berbicara, jika aku jadi kamu, aku akan menjadi lebih ekstrim lagi. Mo Ting pasti sudah menebak sekarang apa yang terjadi antara Tang Ning, Mo Yurou dan Han Yufan. Karena reaksinya, Tang Ning mengembangkan penghargaan untuk suami barunya. Dia bersumpah pada dirinya sendiri, tidak peduli apa yang akan terjadi dia akan mengingat hari ini dan janji yang dia buat untuk Mo Ting selamanya. Sementara itu, Han Yufan tidak percaya saat menerima berita tentang penampilan Tang Ning di atas panggung. Tidak hanya itu, pada saat itu, ia juga menerima panggilan telepon dari Huff, memberitahukan niat mereka untuk membawa Tianyi Entertainment ke pengadilan karena melanggar kontrak mereka. Dalam sekejap, Tianyi Entertainment membuat diri mereka sendiri menjadi masalah sementara desas-desus menyebar ke seluruh internet seperti api. Mo Yurou fokus pada rekaman penampilan Tang Ning di atas panggung saat dia menarik Han Yufan ke arahnya. Lihat, Tang Ning ingin dikenali. Dia tahu perbedaan terbesar antara dia dan aku adalah kaki kita. Dia melakukannya dengan sengaja. Yurou, Tang Ning tidak seperti itu. Bukannya ini pertama kalinya dia menggantikanmu, jauh di lubuk hati Han Yufan masih mempercayai Tang Ning. Jadi apa yang kamu katakan adalah bahwa kamu lebih mempercayai Tang Ning. Jangan bodoh Yufan. Sekarang insiden ini telah terjadi, seseorang harus disalahkan. Apakah kamu benar-benar ingin kehilangan kontrak ini? Apakah kamu ingin memberitahu semua orang bahwa kamu adalah orang yang meminta Tang Ning untuk menggantikanku? Jika itu masalahnya, maka kita akan hancur. Apa yang kamu sarankan? Karena kamu dan Tang Ning akan segera menikah, dia tidak akan lagi menjadi bagian dari industri ini. Demi Tianyi Entertainment, kamu perlu membuat pengumuman. Kamu harus memberitahu semua orang bahwa kamu tidak mengetahui seluruh kejadian ini dan semuanya, hanyalah upaya Tang Ning untuk menciptakan hype, itu sebabnya dia pergi di belakang kami dan berpura-pura menjadi aku. Mo Yurou benar-benar menyalahkan Tang Ning. Kurasa, dalam keadaan seperti ini, hanya itu yang bisa kita lakukan, Han Yufan mengangguk setuju. Namun, saat dia mencoba menghubungi kepala PR, dia menerima telepon dari asistennya. Cepat, Presiden Han, periksa berita utama hiburan. Manajer Tang Ning baru saja mengungkapkan beberapa berita besar. Han Yufan dengan cepat melompat online untuk mencari berita utama. Untuk ketidakpercayaannya, manajer Tang Ning sudah selangkah lebih maju dari mereka. Dia mengungkapkan bahwa Han Yufan telah memaksa Tang Ning untuk menggantikan Mo Yurou beberapa kali di masa lalu dengan foto perbandingan dari kedua model sebagai bukti. Dia juga mengeluh bahwa perusahaan kecil cenderung menindas orang dan mengungkapkan bahwa Tang Ning telah diintimidasi selama bertahun-tahun. Dalam kemarahan, Han Yufan dengan cepat menghubungi manajer Tang Ning. Long Ji. Di sisi lain telepon, tawa Long Jie bergema. Dengan tenang dia menjawab, aku sudah lama ingin meninggalkan perusahaanmu yang buruk ini. Yufan, ini pasti ulah Tang Ning. Cepat, mari kita tutupi dengan memposting berita dia menciptakan hype. Tanpa ragu, Han Yufan segera menghubungi koneksinya di media dan membuat berita Long Jie dihapus. Dia dengan cepat menggantinya dengan berita yang telah dia persiapkan sebelumnya tentang upaya Tang Ning untuk menciptakan sensasi. Dalam sekejap, Tang Ning dan Tianyi Entertainment menjadi istilah online yang paling banyak dicari dengan tanggapan beragam. Tidak ada yang menyadari hubungan antara Tang Ning dan Mo Ting. Jadi, dibandingkan dengan Tang Ning, tidak ada yang cukup berani menyinggung Han Yufan. Tang Ning pasti menerima ujung tongkat yang lebih pendek, menarik jumlah penghinaan yang luar biasa secara online. Sama seperti semua orang mengira tabel telah berubah, istilah pengganti Tang Ning tiba-tiba melompat ke peringkat teratas pencarian. Semua hasil pencarian mengarah pada berita yang telah dirilis Long Jie sebelumnya, mengungkapkan bahwa Tang Ning adalah korban sebenarnya. Tentu saja, cerita Long Jie telah keluar terlebih dahulu dan para netizen telah mengambil keputusan. Di atas segalanya, fakta bahwa Tang Ning telah menggantikan Mo Yurou berkali-kali tanpa menimbulkan masalah dan terus digunakan menjadi topik hangat online. Semua komunitas online setuju bahwa Tang Ning memang korbannya. Dengan tidak percaya, Han Yufan mengangkat teleponnya dan menghubungi PR-nya, memerintahkan mereka untuk menggunakan lebih banyak uang untuk menghapus berita Tang Ning. Sementara itu,
Mo Ting sedang berbicara di telepon dengan sumber berita utama. Jika berita tentang Tang Ning menghilang dari peringkat pencarian, maka bersiaplah untuk menutup perusahaan Anda. Bab 5, Malam Pernikahan. Media tidak bisa menyinggung Hai Rui, meskipun mereka tidak mengerti mengapa Hai Rui membantu Tang Ning. Bahkan Long Jie tidak mengerti mengapa rencana mereka berjalan begitu mulus. Dia awalnya memperkirakan akan memakan waktu beberapa hari. Tang Ning, beritahu saya, apakah Anda didukung oleh perusahaan lain? Tidak, jawab Tang Ning sambil melirik pria di sampingnya. Namun, memang ada orang yang membantu saya di belakang layar. Tapi, saya belum bisa mengungkapkan siapa dia. Hahaha, tidak apa-apa. Kita akan membicarakannya nanti. Memikirkan wajah putus asa Han Yufan saja. Sudah cukup membuatku puas. Long Jie menganggap Tang Ning mendapat bantuan dari keluarganya. Dia tidak tahu bahwa Tang Ning, pada kenyataannya, tiba-tiba menjadi istri Raja Hiburan, Mo Ting. Apakah kamu mencoba menggunakan kesempatan ini untuk meninggalkan Tianyi? Mo Ting bertanya sambil mengiris steak di depannya dengan elegan. Tidak, aku akan membiarkan mereka terlalu mudah jika aku pergi begitu saja. Aku akan merobohkan mereka dari tempat bertengger mereka, Tang Ning menjelaskan. Selain itu, saya telah memutuskan untuk kembali ke industri modeling. Sayangnya, popularitas saya tidak sebesar sebelumnya, itulah mengapa Tianyi bisa berguna. Kamu seperti ini sekarang karena kamu marah. Bagaimana jika suatu hari kamu tidak lagi membenci? Apa yang telah aku putuskan, aku tidak akan menyesal, apalagi berbalik, Tang Ning memberitahu Mo Ting dengan pasti. Saat jatuh cinta, dia bisa mencintai dengan sepenuh hati. Saat dalam kebencian, dia bisa mencabik-cabik orang lain dengan tangan kosong. Di atas segalanya, cukup banyak waktu telah berlalu sejak berita tentang paparan Tang Ning di atas panggung telah keluar, namun, Han Yufan bahkan belum menelepon satu pun untuk memeriksanya. Sebaliknya, dia telah merilis berita yang dapat dengan mudah merusak Tang Ning. Tidak mungkin dia membiarkan Han Yufan menyakitinya lagi. Mo Ting tetap diam, tapi dia sudah tertarik dengan Tang Ning. Tang Ning tidak bodoh, nyatanya, dia sangat cerdas. Dia tahu dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari Mo Ting, jadi dia dengan cepat mengungkapkan semuanya di depannya. Baik atau buruk, tidak ada yang menahan, yang ada hanyalah kepercayaan. Aku sudah meminta asistenku untuk menyiapkan kamar di hotel ini. Malam ini, kita akan tinggal di sini. Rumahku tidak menyenangkan. Telinga Tang Ning memerah saat dia mengangguk, terserah padamu. Sementara itu, Han Yufan adalah segalanya di tempat itu, mencoba berdamai dengan media dan mitra bisnisnya. Ditambah dengan berita kehamilan Mo Yurou, pikiran tentang Tang Ning bahkan tidak terlintas di benaknya dan dia juga tidak peduli di mana dia berada sekarang. Setelah makan malam romantis, Tang Ning mengikuti di belakang Mo Ting saat dia membawanya ke kamar presidensial. Anehnya, itu bukan sembarang kamar presidensial biasa, itu sebenarnya adalah kamar pernikahan. Dalam kondisi terburu-buru seperti itu, Mo Ting entah bagaimana berhasil mempersiapkan begitu banyak untuknya, dia tidak bisa tidak merasa tersentuh oleh pertimbangannya. Jika itu orang lain, tidak mungkin mereka melakukan hal yang sama. Mo Ting bisa merasakan kegugupan yang datang dari Tang Ning. Dia melepas jasnya saat menoleh ke arahnya dan berkata, aku akan mandi dulu agar kamu punya waktu untuk mengambil keputusan. Jika kamu masih tidak yakin, kita bisa menunda malam pernikahan kita tanpa batas waktu. Tang Ning berterima kasih atas perhatiannya saat dia melihat dia menuju ke kamar mandi. Tapi, mereka sudah menikah. Hak apa yang dia miliki untuk membuat Mo Ting mengakomodasi keraguannya yang kekanak-kanakan? Memikirkan ini, Tang Ning membuka pintu dan menuju ke kamar mandi. Mo Ting menatapnya dengan heran saat dia mengulurkan tangan dan memeluknya erat-erat. Aku tidak menyesal. Apakah kamu yakin, setelah aku menjadikanmu milikku, kamu tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk berubah pikiran? Mo Ting menahan diri. Suaranya yang dalam dan seksi sudah cukup untuk menyentuh hati siapapun yang membuat mereka linglung. Saya yakin. Mendengar tanggapannya, Mo Ting membiarkan dirinya pergi. Dengan satu tangan, dia meraih pinggang Tang Ning dan menekan bibirnya ke bibirnya. Dengan tangannya yang lain, dia membuka kancing bajunya, yang sekarang basah kuyup. Pikiran Tang Ning berdengung. Dia belum pernah mengalami ciuman seperti ini. Sebelumnya, yang begitu ajaib sehingga dia kehilangan kendali. Berdiri di bawah pancuran, Tang Ning menatap Mo Ting. Benar-benar terpesona, dia memeriksa tampangnya yang tampan.
Dia memperhatikan tahi lalat seperti berlian di daun telinganya dan matanya yang menatapnya dengan penuh semangat, ingin menelannya utuh. Namun, bahkan ketika saatnya tiba untuk melangkah lebih jauh, dia tidak terburu-buru. Sebagai gantinya, dia membungkusnya dengan handuk dan menggendongnya ke tempat tidur yang tertutup kelopak mawar. Setelah itu, tubuhnya yang tinggi menimpanya, dia sudah memakai pelindung. Namun, saat dia akan memasukinya, dia merasakan halangan. Tang Ning berteriak kesakitan. Mo Ting mundur dengan cepat saat dia membungkusnya dengan selimut. Dia awalnya berpikir, karena Tang Ning berada di industri hiburan dan dia sudah menjalin hubungan dengan Han Yufan, ini tidak mungkin menjadi yang pertama baginya, tapi, perasaannya barusan, dia yakin, dia tidak pernah terlibat dalam jenis kegiatan ini sebelumnya. Apa yang salah? Tang Ning menyadari bahwa Mo Ting telah berhenti dan mau tak mau mengangkat kepalanya untuk menanyainya. Wajahnya merona menarik. Ayo kita lakukan lain kali. Mo Ting terkejut, pada saat yang sama dia merasa tidak enak karena telah salah memahami Tang Ning. Apakah kamu tidak puas denganku? Jika aku terus pergi, kamu akan terluka. Mo Ting mengenakan jubahnya dan kembali ke tempat tidur, mencoba mengendalikan keinginannya. Dia tidak ingin pengalaman pertama Tang Ning menjadi pengalaman buruk. Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu tidak punya pengalaman? Bagaimana aku memunculkan sesuatu seperti ini? Tang Ning menjawab sambil meringkuk di bahu Mo Ting. Aku tahu kau akan mengetahuinya sendiri. Bagaimanapun, apa itu tadi? Apakah kita melakukannya? Terlepas dari apakah kita melakukannya atau tidak, kamu sekarang adalah Ni. Mo, kamu tidak dapat melarikan diri. Setelah dia berbicara, Mo Ting berdiri, mengangkat Tang Ning dan menuju kamar mandi. Coba aku lihat apakah kamu terluka. Melihat ekspresi khawatir di wajahnya, Tang Ning tidak bisa menahan tawa. Kamu tidak seperti bagaimana dunia luar menggambarkanmu. Menurutmu aku akan seperti apa? Mo Ting menempatkan Tang Ning dengan lembut ke dalam bak mandi dan menyalakan air. Seorang penguasa dengan kendali penuh atas hidup dan mati para penghiburnya. Seseorang tanpa akal sehat manusia. Bagi orang lain, aku memang seperti itu. Mo Ting mengungkapkan dengan tulus. Tapi kamu berbeda, karena kamu adalah istriku dan sangat percaya padaku, aku akan menunjukkan jati diriku yang sebenarnya. Bagiku, kebohongan adalah kebohongan. Jika kamu mengkhianati kepercayaanku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tang Ning duduk dengan nyaman, hidungnya hampir menyentuh hidung Mo Ting. Kebetulan sekali, aku juga sama. Malam itu, hubungan fisik mereka secara teknis baru mencapai setengah jalan. Tapi, hati mereka telah ditarik lebih dekat satu sama lain. Keesokan paginya, Tang Ning terbangun karena cahaya matahari yang menyilaukan menembus jendela. Yang mengejutkannya, tempat di sampingnya sudah kosong. Tang Ning mengira Mo Ting sudah pergi, tapi, dia sebenarnya menunggunya dengan sabar di ruang tamu sambil membolak-balik beberapa dokumen. Aku sudah menyiapkan beberapa baju baru di kamar mandi untukmu. Kami akan pergi setelah kamu menyegarkan diri. Tang Ning mengangguk dengan patuh saat dia berbalik menuju kamar mandi. Pada saat itu, teleponnya tiba-tiba berdering, itu adalah Han Yufan. Tang Ning memandang Mo Ting dengan canggung saat dia dengan apik mengangkat satu alisnya dan bertanya, apakah kamu ingin aku mengambilnya?